Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6571, Kepala Klan Iblis Macan Tutul Awan. Tiba-tiba, baik wanita gila itu maupun presiden perkumpulan pedagang seni bela diri berdiri. Keduanya menatap ke arah tenggara dan langit yang tadinya cerah kini ditelan oleh awan gelap. Kecepatannya sangat tinggi dan memiliki momentum yang sangat kuat. Ia juga memancarkan aura kuat dari dewa surgawi. Itu jelas bukan perubahan cuaca alami. Itu jelas merupakan serangan dari seorang ahli yang sangat kuat di alam dewa surgawi. Untungnya, dia hanyalah dewa surgawi peringkat pertama. Tiba-tiba, wanita gila itu melayang ke udara, angin menerpa roknya hingga melilit lehernya, namun tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, niat membunuh terpancar jelas. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat tekanan kuat dan tak terlihat menyapu keluar. Dalam sekejap, awan gelap yang bergulir masuk seperti gelombang raksasa tampak telah menabrak sesuatu yang tak tergoyahkan dan tercerai-berai. Wanita gila itulah yang menggunakan kekuatannya. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri juga ikut angkat bicara. Dia melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Seketika itu juga, kekuatan bela diri yang luar biasa membentuk gelombang raksasa dengan wilayah yang luas membentang di langit dan bumi. Di bawah kekuatan dahsyat gelombang besar ini, awan gelap yang bergelombang dan bergulir juga hancur sepenuhnya. Inilah metode seorang ahli alam dewa surgawi karena setiap gerakan dapat memicu serangan yang menghancurkan. Mereka bisa langsung menghancurkan dunia yang sangat kecil seperti dunia yang berasal dari alam bela diri leluhur. Hahaha, namun meskipun awan gelap menghilang, tawa liar dan agak cabul pun terdengar. Saat tawa itu meletus, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyadari ada sesuatu yang salah. Itu sebenarnya berlawanan arah dengan awan gelap. Saat melihat ke arah sumber suara, awan gelap lain telah terbentuk. Kali ini, awan gelap benar-benar menelan seluruh area langit dan bumi tersebut. Dan di dalam awan gelap yang bergulir itu, terdapat sepasang mata merah raksasa, sebesar 2 matahari. Pemandangan ini sangat menakutkan, seolah-olah iblis telah turun ke dunia, dan tawa itu datang dari dalam awan gelap. Aku baru saja lahir dan telah menemukan objek langit dan bumi yang begitu langka dan menakjubkan, dan saya juga bertemu dengan 2 wanita yang sangat cantik. Surga sungguh baik padaku, pria itu berbicara lagi, nadanya masih cabul, tetapi sekarang diwarnai dengan sedikit provokasi. Bum bum bum. Aura pedang emas yang dahsyat menerobos kehampaan, menembus dan menyebarkan awan gelap. Wanita gila itu berdiri di kehampaan, tatapannya dingin, pedang panjang di tangannya adalah pedang yang sama yang diberikan Chu Feng padanya sebelumnya. Energi pedang emas yang tersisa pada pedang tersebut membuktikan bahwa dialah yang melakukan gerakan itu. Hahaha, namun, saat tawa cabul itu kembali terdengar, awan gelap yang menutupi langit berkumpul dari arah lain. Astaga, cabainya masih agak pedas, tapi sesuai dengan seleraku. 2 wanita cantik, izinkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah patriark dari klan iblis Macan Tutul Awan. Baru-baru ini aku memimpin rakyatku ke dunia luar dengan tujuan menyatukan dunia seni bela diri. Aku melihat bahwa kedua wanita cantik itu cukup perkasa, karena mereka juga telah memasuki alam para dewa, sama sepertiku. Kenapa tidak menikah denganku dan menjadi istri pemimpin klan iblis Macan Tutul Awan? Setelah aku menyatukan dunia seni bela diri, aku akan mengirimkan sungai surgawi kepada masing-masing dari 2 wanita cantik itu. Bagaimana? Orang itu sebenarnya membuat klaim yang membual. Mendengar itu,
Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tak kuasa menahan tawa kecilnya. Seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat pertama berani bermimpi menyatukan dunia seni bela diri? Sepertinya klan iblis macan tutul awanmu benar-benar terisolasi dari dunia. Kata-kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu penuh dengan penghinaan. Karena dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain juga berada di alam dewa surgawi tingkat pertama. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, berani mengklaim untuk menyatukan dunia seni bela diri jelas menunjukkan kurangnya pemahaman tentang dunia seni bela diri saat ini. Cantik sekali, kamu sepertinya tidak terlalu pintar. Kata-katamu mungkin tampak meremehkanku, tetapi sebenarnya kamu juga menghina dirimu sendiri. Lagi pula, bukankah kau juga makhluk surgawi tingkat pertama? Selain itu, terdapat pula perbedaan tingkat kekuasaan dan kekuatan di antara para dewa. Saya meskipun di dewa surgawi di ranah yang sama, tetapi tak terkalahkan. Bum bum bum. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, energi pedang emas itu melesat ke langit sekali lagi, menghancurkan awan gelap sekali lagi. Wanita gila itu terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya, kembali beraksi. Namun tak lama kemudian, awan gelap kembali berkumpul. Si kecil yang berapi-api ini benar-benar tidak sabar. Mungkinkah Anda ingin merasakan kemampuan saya? Karena itu, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Pada saat itu, niat membunuh tiba-tiba muncul dari awan gelap. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri juga memegang senjata sucinya dan menyaksikan dengan serius, bahkan wanita gila itu pun dengan serius mengamati awan gelap itu. Meskipun awan gelap ini mudah dihancurkan, pembentukannya yang berulang menunjukkan bahwa awan tersebut belum secara mendasar merusak masalah tersebut. Patriark klan iblis macan tutul awan ini, meskipun tidak menyadari situasi di dunia seni bela diri, namun kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Sekarang, akhirnya ia akan mengambil langkah, meskipun belum memahami metode spesifik yang digunakan oleh pihak lain, namun setidaknya niat membunuh yang terpancar dari awan itu sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa langkah ini tidak boleh diremehkan. Tak lama kemudian, dua berkas cahaya muncul dari dalam awan gelap. Hanya ketika cahaya menembus awan gelap barulah orang bisa melihat bahwa itu adalah dua lonceng yang sangat besar. Jelas, bel adalah kunci dari langkah ini. Jadi, baik wanita gila itu maupun Presiden Perkumpulan Pedagang Seni Bela Diri menatap kedua lonceng itu dengan saksama. Salah satu lonceng berbunyi gemerincing pelan. Tiba-tiba, suara melengking menggema di langit. Pada saat yang sama, cahaya dingin menembus perut wanita gila itu. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya dingin itu sudah menghilang. Wanita gila itu memiliki lubang menganga di perutnya, dari mana darah mengalir tanpa henti. Bagaimana keadaanmu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri segera menghampiri wanita gila itu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Ada sesuatu yang aneh? Hati-hati. Sambil mengeluarkan harta karun untuk menghentikan pendarahan, wanita gila itu berbicara kepada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri kemudian menyadari bahwa lonceng yang tadi bergemuruh telah menghilang. Namun pada saat itu, lonceng yang tersisa juga sedikit bergoyang. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dengan cepat mengaktifkan teknik sihirnya, dan lapisan kekuatan bela diri muncul dari tubuhnya untuk melindungi dirinya. Untuk menghindari bernasib seperti wanita gila itu, namun, seberkas cahaya dingin melesat melewatinya, dan awan gelap tersebut itu pun menghilang. Pada saat yang sama,
sebuah lubang berdarah muncul di perut Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Sialan, kenapa aku tidak merasakan apapun? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia sama sekali tidak mengerti strategi ofensif lawan. Bum bum bum. Tepat saat itu, aura pedang emas melesat ke langit, dan wanita gila itu kembali bergerak. Meskipun mereka berhasil menghilangkan awan gelap tersebut, namun, seperti sebelumnya, formasi tersebut terbentuk dari arah lain. Jelas sekali, serangan ini sama sekali tidak efektif. Dua gadis cantikku, sekarang kalian tahu apa yang mampu kulakukan? Apakah kamu ingin tunduk padaku, atau kamu ingin aku melanjutkan tindakanku? Suara orang itu terdengar lagi. Ini sangat aneh, sebaiknya kita jangan memaksakannya, mari kita tenangkan dia dulu, lalu cari kelemahannya, jika tidak, jika kita berdua mati di sini, Chu Feng juga akan celaka. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara kepada wanita gila itu melalui telepati. Namun begitu dia selesai berbicara, wanita gila itu diselimuti lapisan kekuatan bela diri emas, dan kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Seketika itu juga, ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat langsung menuju awan gelap. Melihat hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menggelengkan kepalanya tanpa daya, namun kemudian dia pun mengambil senjata suci dan mengikuti wanita gila itu masuk ke dalam. Faktanya, pikirannya sama dengan pikiran wanita gila itu. Karena serangan jarak jauh tidak efektif, mari kita coba serangan jarak dekat. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.